Kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarengi futuh ilmu bermanfaat dan kelak menjadi hamba yang solih min ahlil ibadah wal min ahlil khair dan sukses bidarain, amin ya rabbal alamin. Khususnya untuk putra Sahibul Bait dan pada umumnya untuk putra putri kita, duriyah kita, agar senantiasa menjadi anak yang solihin wassolihat, ini anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan atau masyarakat, kemudian bertakwa kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Enak, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ya biar kerasan betah. Kalau kerasan di situ makan onde, keras, empuk ya, kerasan, biar betah di sana. Ya, teman mudah-mudahan. Kita hadiahkan yang itu almarhum dari keluarga Sahibul Bait, yaitu keluarga besar Pak Syukran dan Ibu Happy. Yang pertama di sini almarhum Bagai Irsyad bin Baki Haji Muhammad Arsyad, kemudian Ki Haji Muhammad Arsyad bin Bapak Haji Isad, Ki Isad bin Bapak Ki Ilyas, Ki Haji Zarqani bin Bapak Haji Abdul Halim, Ki Haji Munawwar bin Baki bin Fulan, Ki Haji Abdul Ghafur bin Ki Haji Munawwar, almarhum Pak Sahiri bin Bapak Haji Irsyad, Sahlan bin Ki Haji Irsyad, Romijan bin Bapak Pulan, Kasnawi bin Pulan, Sarwan bin Sarbi, Bapak Muhammad Sarbi bin Bapak Ramijan, kemudian Bapak Ahmad Soleh bin Bapak Sahari, Bapak Karmani bin Bapak Sidi, kemudian Kiai Haji Muzakir Murdoki bin Bapak Pulan, kemudian Mbah Nem bin Bapak Pulan, Mbah Mukhlisin bin Bapak Mbah Kosnawi, kemudian Mbah Tambar, Mbah Kliwon ya, Mbah Darto Damin bin Reso, kemudian Mbah Reso bin Bulan, Padeh Paniran binti Tambar, Allahumma fidlahum warhamhum wa'afanhum. Ada lagi Ibu Hajah Siti Khadijah binti Pulan, Ibu Khadirah ya bin Bapak Khadirah, Mbah Qadirah binti Bapak Pulan, Mbak Satimah binti Bapak Pulan, Mbak Sugandi bin Bapak binti Pulan, Mbak Pami binti Bapak Kasmin, Ibu Jah binti Bapak Pulan, Ibu Siti Muawanah binti Bapak Pulan, Mbah Sainah binti Pulan, Mbak Denok bin Pulan, Mbah Fanijah binti Funawafirlahum warhamu wa'afanhum, khusus almarhumin alhamdulillah Sahibul Bait, dan pada umumnya untuk almarhum kedua orang tua kita, guru kita, jamaah kita, teman dekat kita yang telah lebih awal mendahului kita, mudah-mudahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kubur yang jadikan salah satu raudhah minal jinan, diluaskan di alam barzahnya, dan senantiasa amal ibadah diterima oleh Allah, kekhilafannya diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Al-hadina al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, bertahmid kepada Allah, tasbih kepadanya, Zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Andaikan kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, yakin pasti kita tidak dapat menghitungnya. Namun di antaranya saja itu nikmat jasmani, sehat jasmani ya, rohani, berkah umur fi taatillah wa rasuli,
sehingga dengan hati yang paling tulus dalam semata karena Allah kita bisa menggerakkan atas pertolongan Allah dari tempat masing-masing untuk menuju majelis yang mulia ini dengan tujuan harapan yang sama, ai limardotillah, untuk mengharap ridho wa rahmat dan rahmatnya Allah dalam rangka thalabil ilm. Semoga jumpa kita, pertemuan kita di majelis ini Allah jadikan salah satu amal yang baik, amal sangat mulia, dan amal tersebut insya Allah akan menyenangkan kita, bahagia kita di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Saat masalah sama-sama kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, para umatnya, wabil khusus kita yang hadir tempat ini, mudah-mudahan kelak nanti fi yaumil qiyamah kita mendapat syafaat yang sangat agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, kita bersyukur pada Allah bahwa pada malam hari ini kita sudah di ujung daripada akhir tahun 1444 Hijriah, ai bulan Dzulhijjah. Muharram di hadapan kita, dan sekarang ini kita sudah akan berada di 5 hari atau 6 hari bulan Dzulhijjah. Insyaallah beberapa hari lagi kita bisa jumpa atas izin Allah bulan Dzulhijjah tanggal 10 yang sudah kita sering kita dengar namanya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau raya atau raya Agung gede bisa gitu. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, kita hanya bisa mohon kepada Allah, tapi semua adalah kehendak Allah. Mudah-mudahan kita bisa jumpa tanggal 10 Dzulhijjah, bisa melaksanakan amal-amal sunnah yang betul-betul disunnahkan. Ya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, bahwasanya dalam Al-Quran Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Jadi di Adha setelah kita sholat langsung kita mengadakan penyembelihan hewan kurban. Apakah hukumnya sholat Idul Adha, Idul Fitri wajib atau sunnah, mubah atau apa? Naki mu'alif hadal kitab di dalam kitab ini akan bahas masalah sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha. Bahwasanya hari jamaah sholat sunnah Id, sholat sunnah Id ai paslun wa sholatul idaini al-fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Sholat sunnah Idul Adha yang sering kita amalkan setiap tahun satu kali, dan 1 tahun Idul Fitri 1 kali 1 tahun kan. Kalau soalnya kadang tinggal lihat-lihat aja, kadang-kadang sekian kali. Jadi kalau ada Idul Fitri memang tertentu. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah. Namanya lebaran haji kata orang kampung saya dulu, Rawakalong. Jadi nggak ada Idul Adha, Idul Kurban, namanya lebaran haji. Makanya dulu kalau lebaran haji, Idul Fitri, Idul Adha itu yang sholat cuma kong haji doang. Sedangkan haji dulu kan bisa dihitung di Rawakalong, belum tentu setahun 1, apalagi 5 itu jarang. Bisa ada 3-4 orang. Kalau misalnya ada yang sholat kong haji doang, ya udah macet juga lapangan, betul. Dulu begitu di kampung. Tapi alhamdulillah sekarang ya udah agak ngerti, alhamdulillah. Jadi tak lagi menyebutnya lebaran haji, melainkan hari Idul Adha atau hari raya kurban. Jadi kita semua turut ikut serta melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Apa hukumnya? Di sini jelaskan sekalian. Sunnatun muakkadatun wa tusyra'u jama'atan wa limunfaridin wa musafirin wa hurrin wa 'abdin wa khunsa wa mar'atin la jaminatin wa la dhati hayatin. Sholat sunnah Idul Adha atau rayaku itu hukumnya sunnah muakkad. Andaikan kita mohon maaf misalkan gak sholat Idul Adha karena ada halangan,
mudah-mudahan sholat sehat semuanya. Ya kan kita nggak tahu, yang namanya manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menghendaki. Jadi sekalian kita itu sunnahnya itu berjamaah di masjid, di musola sunnah. Wali munfaridin bagaimana kalau nggak jamaah? Boleh. Misalkan kita malamnya takbir, namanya takbir muqayyad. Jadi kalau Idul Adha namanya takbir muqayyad. Kalau Idul Fitri takbir mursal. Nah, Idul Adha takbir muqayyad itu mulai kapan? Mulai ba'da subuh yaumul arafah sampai ba'dal asar ayamut tasyrik ya. Enggak koyohan di depan. Ya, sini depan enggak apa-apa. Ada jahenya memang enggak ada. Ya kan? Ya. Jadi Idul Adha itu takbir namanya takbir muqayyad. Karena takbir ada dua, ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Nah, kalau takbir muqayyad itu mulainya ba'da subuh yaumul arafah sampai ba'da asar min ayyami tasyrik. Umpamanya kita lebaran kira-kira Kamis misalnya. Misal Kamis lebaran. Kita ba'da subuh udah ada takbir. Malam rebonya, rebo subuh, siang subuh rebo. Berarti hari tarwiyah, Arafah. Kan tanggal ya kan 9 Arafah, ba'da subuh udah ada takbir. Misal umpamanya ini ada apa nih? Senin, Selasa, Rebo habis subuh kita udah takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat subuh nih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah ikutin, baru 3 kali subhanallah luar biasa. Sampai waktu duhur di duhur kita takbir lagi. Habis sholat sunnah sudah takbir, cuman belum umum megang mic full, belum. Masih sebatas ba'dal waktu saja. Habis sholat sunnah, habis sholat wajib, atau sholat ya janazah, semua takbir. Di yaumul arafah ba'da subuh, Rabu ba'da subuh sudah dimulai. Nah, malamnya malam takbir full, dari ba'da maghrib full sampai subuh. Nah, waktunya sampai kapan habisnya? 3 hari ayamut tasyrik ba'da selesai. Umpamanya kita lebaran Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ba'da selesai. Jadi setiap habis sholat, baik sholat sunnah apalagi sholat wajib, itu sunnah takbir kita. Sekarang sendirian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, terus setiap habis waktu itu, baik sholat sunnah kah, sholat wajib kah, berjamaah kah, munfarid kah, duha kah, dan sholat mutlak yang lainnya sunnah. Berarti panjang waktunya. Jadi sholat sunnahnya 2 hari puasa, tarwiyah Arafah, takbirnya pun patang dina. Ya, patang apa sekawan dinten ya. Ya kan, tanggal 10 Kamis, toli hari Jumat, Sabtu dan Ahad ba'dal asar. Panjang. Namanya takbir muqayyad. Nah, kalau takbir mursal enggak. Biasanya di Fitri mursal. Mulai kapan? Ba'da ghurubi syamsi, malam takbir, terbitnya matahari malam takbir maghrib, sampai imam masuk mimbar. Umpamanya lebaran Kamis, Idul Fitri, itu malam maghrib belum takbir, asar belum. Ini kadang-kadang habis asar ramai di mana-mana. Itu musola yang lain agak mau tinggal anak-anak pegang mic lagi, banyak terus ramai. Itu belum waktunya. Dan waktunya apabila Allah maghrib asar malam tadi takbir. Sampai kapan? Illa ayadkhulal imam, apabila imam masuk ke
mimbar. Sholat selesai udah nggak takbir. Itu takbir mursal. Jadi lamaan takbir mukoyat. Jadi puasanya kali dinten, tadi takbirnya sekawan dinten. Ya tapi kalau Idul Fitri puasanya ya satu sasi atau tunggal saja selesai 1 bulan. Tapi takdirnya nggak sampai sehari. Hah? Tuh. Nah kalau Idul Fitri sekalian wajibnya yaitu zakat fitrah jika mampu. Kalau ada sunnah kurban kalau ada. Mudah-mudahan ada, amin ya robbal alamin. Pahalanya besar banget tuh kurban. Minimal kambing. Entok bebek boleh potong sendiri buat masak. Ya kan minimal kan kambing. Sekarang banyak kambing. Ya di depan alhamdulillah saya katakan di Nurul Hidayah kambing udah sekian sampai sekian di sebelah kanan jalan alhamdulillah. Sebelah kanan jalan. Betul kan ya? Saya ngomong yang nggak salah kan? Nurul Hidayah sebelah kanan jalan dari sini alam sapi banyak kambing banyak. Tahu? Nah, kurban sekarang masya Allah bagi orang yang mampu, yang ada nggak kurban, masya Allah ancamannya itu berat. Kata Nabi man kana lusiatun, siapa orang yang mampu berkecukupan ada buat beli kambing atau sapi, misalkan kambing lah minimal atau sapi syukur-syukur. Palang yudhi, dia nggak kurban. Paliyamat, maka pada waktu wafat insya Yahudian al Nasronian pilih apakah mau Yahudi atau Nasrani itu. Makanya pahala masya Allah besar gitu ya. Ya kan besar. Kita kalau beli hewan kurban dari rumah nih, mau kemana Pak? Saya pengen beli kambing atau beli sapi itu. Mau beli kambing, itu aja ngomongnya udah, ya kan? Ya kita udah, hati kita udah tahu kan ingin nyembelih pada tanggal 10-nya. Nah kita berjalan dari rumah itu, man khoroja, siapa orang yang keluar, min baitihi, dari rumahnya keluar tujuannya li syira'il udhiyati, untuk membeli hewan kurban. Kan jalan tuh kita tuh. Tuktabu, maka dicatat langkahnya asyru hasanatin, 10 kebajikan langkahnya. Melangkah lagi dihapus asyru sayiatin, 10 kejahatan. Melangkah lagi asyru darajatin, derajat diangkat 10. Itu baru berjalan melangkahnya saja. Jalan. Dulu kan kita zaman dulu kan yang namanya kendaraan nggak ada kayak sekarang. Paling di rawa kalong paling keren waktu sepeda yang tek. Sepeda rally namanya itu ya, yang tek gitu ya, bukan ketiak, ketek gitu bunyi kan ya, ketek gitu kan, orang tertentu ya kan. Nah itu jalan sekalian, jalannya kita itu dicatat amal ibadah. Sampai di tempat penjualan hewan kurban, karena tujuannya pengen beli hewan, kan kita nanya, Bang, Pak, Bos, ini berapa harganya? Harga berapa yang nomor berapa? Wakala mutasbihan, ucapan kita, perkataan kita dinilai ibadah tasbih. Mantap betul. Ngomongnya aja tasbih, boleh baca tasbihnya. Hebat gimana ini? Hebat enggak? Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa, amin ya robbal alamin. Begitu kita jadi harga, sekalian Allah ganti 1 dirham itu 700 dirhamin, 700 dirham. Berarti kalau kambing 45 juta tinggal dikali aja dah pakai kalkulator. Berapa balas 1 dirham 700 ping. Kali berapa main? Nah, pakai kalkulator. Mentok Pak Ustaz. Mentok nolnya banyak kan. Luar biasa. Sampai pas kalian kemudian ya kan, jadi kita tuntun dibawa pulang, disembelih biasanya dititipin di masjid. Memang yang paling afdol nyembelih sendiri. Allahumma bihadiminka walikatul hayya minni, dan keluarga Allahu Akbar misalnya itu. Dijatuhin pas kalian itu pas kalian benda-benda yang di bawah hewan tadi, entah itu kerikil, entah itu rumput, entah itu debu tanah, istighfar kepada Allah, ya Allah
ampuni orang yang berkorban. Serius dalam. Tidak sebatas di pas sekian meter ke bawah, tapi sampai tembus 7 lapis bumi itu istighfar. Ada bisa gitu? Ya kita 4 kilo 4 meter digali nggak bakalan bisa kita nimbang betul. Hah? Umpamanya kambing digali 4 meter, ada yang bisa nimbang tanah? Karena tembus yes ke bawah 7 lapis itu istighfar kepada Allah, ampun orang yang bertobat pahala. Dipotong seret, darah kan keluar, mengalir, muncrat. Ja'alallahu fi kulli fitrah. Allah jadikan tiap fitrah tetesan itu isyru malaikatin 10 malaikat istighfar pada Allah sampai ada berapa tetes sayudara yang keluar dari hewan tadi. Insya Allah. Itu Pak, makanya Nabi Ibrahim itu setiap tanggal 10 nyembelih kambingnya 1000, sapinya 300, ontanya 1 spira. Kalau kambing 1000, kan kambing bebas tidak di sana. Kita nyanyi yang paling gede bisa 7 atau 8 juta kali 1000 berapa mil? Itu gede. Belum sapi. Makanya malaikat pada ajabun nas, malaikat kagum, masya Allah Ibrahim, sampean, masya Allah, korban ku akan nemen. Kambing 1000, kalau kambing 1000 kita ketutupan mustika. Hah? Kalah apa? Sapi 30, 300, ontak 100. Kira-kira kebagiannya berapa kintal itu? Nah kan dulu orang langka, kalau sekarang bejibun, nanti bejibun banyak. Satu RT kan di RT saya udah alaihim korban sekian, udah bagaimana baginya ada kan? Ya tetap yang nama itu atur aja. Makanya kalau yang menerima itu dapat segini air biar banyak kalau ngolok. Kalau masaknya sop umpamanya airnya kira-kira 10 liter, sopnya segini banyakin airnya udah. Rasanya apa? Mie cok daging gitu. Ya malaikat aneh, ya Allah luar biasa Ibrahim, masya Allah. Kata Ibrahim mau begini, hai malaikat, jangankan sapi 300, onta 100, kambing 1000. Andai kata Allah memerintahku mengabarkan seorang putra anakku, ku potong demi cinta pada Allah. Waktu Ibrahim dulu dua anak tuh, udah punya anak takut, ya kan? Nah, hanya lambat lama singkat kata cerita ini, Ibrahim punya anak, namanya Ismail alaihissalam. Cerdas, jenius, lincah Nabi. Usia 7 tahun wakila 12 tahun langsung Ibrahim mimpi. Hai Ibrahim, ufi binadzrika, tepati janji kamu. Berapa tahun yang lalu kamu telah berkata, andai kata Allah memerintah saya untuk mengorbankan anak saya, potong anak saya. Waduh, mimpi Ibrahim. Nah kalau kita mimpi kita biasa-biasa aja. Nabi langsung kaget Nabi. Amin Allah, amin syaitan. Impian dari ini dari Allah dari syaitan. Mana anak atu-atunya semata wayang. Ya kan, jangan anak satu, bolos ini foto anak saya kalau bocah bener mah. Kecuali yang daglok dah, baru dah. Ya kan. Jangan juga Pak Ustadz. Enggak, ntar kisahnya kalau jadi dipotong nih. Sekalian. Jadi hanya sekalian itu mimpi Ibrahim. Makanya namanya tarwiyah, ragu-ragu dari Allah dari setan. Malam yang kedua mimpi lagi. Mimpi nanti kamu Ibrahim, tepati janji kamu, hayo kalau berani mah. Kamu potong anak kamu. Mana anak cuma siji, ganteng pisan, lincah, cerdas. Kita anak yang beduk-beduk sayang kita potong, betul. Apalagi ini ya man. Hanya sekalian yakin bahwa impian datang dari Allah. Langsung tanggal 10-nya Ibrahim ya kan dia masih dihajar singkat kata, kalau supaya kita punya kelamaan ini bisa jam 12 kalau kita cerita ini singkat aja ya kan disingkat aja. Akhirnya sekalian Ibrahim bilang sama istrinya, istri Hajar, tolong Ismail pakai pakaian yang bagus, rapin cisnya, saya mau ajak bertamu silaturahim ke Mustika Karangsatria, itu kira-kira ya kan. Ini mah tambahan doang Mustika gitu kan. Pakaian rapi, Ibrahim bawa tambang sama pisau. Maka mau jalan-jalan, lihat bawa kamu pisau buat apa itu? Ya kan? Nah di sana tujuannya Ibrahim ini ngomong, Mama Ibrahim, ya bunayya, ini arafil manami, wahai anakku, aku mimpi di waktu malam bahwa Allah memerintah aku untuk menyembelih kamu.
Ismail taat Nabi. Apa kata Ibrahim? Ya abatif al-matu maru. Silakan kalau perintah Allah, saya siap disembelih tuh. Lah anak kita begitu. Oh, bapak duluan aja udah tua. Bapak aja udah tua duluan disembelih sini. Siap ya kan anda ya ayahku ya abatif al-matu maru, kerjakan kalau perintah dari Allah. Mudah termasuk orang yang sobat, anaknya taat kepada Allah, orang yang taat ya Nabi. Lah kalau kita gua apa usia tahun udah jadi nabi? ya kalau memang apa yang turunan mah kan udah awalnya kan seperti itu Nabi Ismail tetap itu kan. Itu Pak RT. Ya udah penerus dari Ibrahim ke Ismail ya terus itu kan. Itunya, batunya. Akhirnya apa sekalian Bukan. ya kan dibawa ke setiap di dalam perjalanan itu iblis godain. Hajar. Itu Ismail bukan mau jalan-jalan, bukan mau aja ke taman mini, bukan taman safari, bukan mau disembelih sama Ibrahim. Tuh, kalau kata orang sekarang, dihakluk kali ya. Wah, apa gitu kan, berjanta ini kan. Apa kata Hajar? Wahai iblis, seorang nabi itu diperintah oleh Allah tidak mungkin menyesatkan, melainkan itu perintah yang baik. Nah, jadi dihantam kan, pakai apa tuh? Pakai batu, tak tuh kena matanya. Makanya iblis itu matanya picit. Ya kan? Ibrahim lagi digoreng, kamu daglok degleng orang danta. Masa anak satu-satunya ganteng cerdas mau dipotong? Apa? Semua ini ada perintah dari Allah. Kuat imannya Nabi. Sambit lagi, kena lagi. Jidatnya. Yang terakhir, apanya itu kita udah ya kan? Sambit. Yang terakhir juga ada Ismail. Kamu dibohong-bohongin bahasa katanya, bukan mau ajak mana-mana mau dipotong. Apa kata Ismail? Seorang nabi itu tidak akan diperintah yang salah Allah, melainkan perintah yang sangat benar. Ditimpa lagi. Makanya di dalam haji ada istilah jumroh melontar. Itu kisahnya batu pertama, kedua katanya jumroh itu kan jumroh mula jumroh usto akoba itu melontar. Jadi mantap apa tuh? Mantap tuh iblis itu. Langsung sekalian dibaringin singkat saya, dibaringin mesen ayah. Sebelum ayah nyembelih saya, yang pertama tolong lepas baju saya. Nanti kalau kena baju, ayah bawa pulang, nanti ibu jadi ingat terus. Yang kedua ayah, tolong anak sebaya dengan saya jangan disuruh main ke rumah, nanti mama ingat, ibu ingat saya terus. Dan yang ketiga, biar tajam ayah, karena mati itu sakit. Mesen anak begitu. Luar biasa, Masya Allah. Terus dipotong. Ayah, jangan dihadapkan saya ke wajah ayah. Kurebin, apa namanya? Jadi begitu tuh, agar ayah nggak ngenes sama saya. Siap? Prok. Udah singkat ini ya. Kena kelamaan. Seret, diterusin. Terusin ya. Lalu nanti bulan depan. Terus seret, prok. Protet, kagak mempan. Jadi pisau setajam apapun tanpa izin Allah nggak bisa memutuskan apa-apa. Kata Ismail, ya, biar tajam ya. Ini kok keras banget nggak putus-putus. Punya ilmu kebal ya. Kemudian dicoba itu pisau, diambil sebuah batu besar, ditempel, saking tajamnya belah ke sekalian. Kenapa ini nggak betul? Karena kata Allah, hai pisau, janganlah kau memutus apa namanya? Kotet sehingga malaikat pada takbir, malaikat Allahu Akbar. Terus ya Pak Ibrahim menjawab, la ilaha illallah wallahu akbar. Ismail terakhir, Allahu Akbar walillahil hamd, gitu riwayatnya soalnya. Begitu saya potong, sebelum dipotong, apa kata Allah? Hai malaikat Jibril, cepat ambil seekor kibas yang besar. Ibrahim Ismail pindah, ganti itu seekor kan. Ibrahim malaikat ditanya kagak lama, mesti gang apa? Gang Intan Raya, nomor berapa? Alatnya kelamaan. Langsung set. Perintah Allah nggak keder deh, nggak salah comot. Iya kan? Langsung kibas dibawa, diganti, Ismail dipindah ke belakang. Kata Ibrahim, ya anaknya nyong mati, mana si dia? Mati dapat lihat, wah wedus. Ismail ada sebelah sini.
Nada berketetapan sunnah setiap muslim yang mampu minimal setiap tahun motong kambing. Andai kata jadi dipotong Ismail, ya, setiap tahun orang Islam sunnah nyembelih anak. Makanya saya yakin tuh anaknya nggak ada yang sedikit, 14 dimalusin. Bahkan istrinya pun nggak bakal satu. Kan kalau 12 tahun habis anaknya, nambah lagi. Nah, papa nikah lagi, habis kalau kan priben gitu kan. Nah, buat dia saya yakin anak bener semuanya dah, nggak salah dah. Ya, semuanya nurut, bener bakti. Karena siapa yang brutal aja, yang buradul, nah ditandai nih tahunnya gua potong begitu. Ya gitu. Nah, alhamdulillah sekalian diganti oleh Allah seekor makanya disunahkan kita, masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan syariat ini. Doain daripada gampang milik rezeki, sehat walafiat, bisa berbagi di 10 Zulhijjah atau tanggal 10 umpamanya kehabisan kambing udah tanggal 11. Tanggal 11 sudah nutup kandang-kandang udah tanggal 12. Tanggal 12 udah nutup tanggal 13. Tanggal 13 udah nutup ya udah, emang ATM-nya kosong ya kan. Ya kan? Sunnah saja. Hari zaman itu makanya setiap tahun disunahkan kita. Oleh karena itu sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah. Kita kerjakan berjamaah sunnahnya. Andai kata kesiangan sendiri kagak apa-apa, ya kan? Pahalanya besar, ya kan? Karena sholat ini tidak setiap bulan, melainkan setiap tahun Idul Adha. Kemudian saya kepada Allah biar sehat berkah semuanya, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkunjung ke masjid al-musola untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha berjamaah. Amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari jamaah saya kira cukup sekian. Mudah kalau taklim yang dilaksanakan pada malam hari ini sekalipun sebentar insyaallah manfaatnya, khususnya buat saya pribadi menyampaikan dan umumnya untuk kita semua. Mohon maaf, saya emang datang tadi paling awal, anteslah pulang paling dulu, ya kan? Karena saya dari sini langsung ke tempat yang lain. Maka acara lanjutkan Pak Syukronnya, bukan kurang sopan, nggak apa-apa, nggak dapat jaguran nggak apa-apa, buat yang lain aja. Amin ya rabbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.